Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Tondang di pembelajaran daring yang ketiga, kelas 10 IPA Matematika Peminatan. Kali ini tujuan pembelajaran kita, dengan energi kalian mampu menggunakan operasi vektor untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan vektor untuk menemukan pengetahuan baru. Baiklah anak-anakku, mari kita belajar. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran. Buku kita halaman 119, tafsiran geometri dari dua buah vektor atau lebih. Bagian pertama, perluasan vektor posisi. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang vektor posisi, yang mana vektor yang dituliskan dengan huruf kecil, ya, vektor yang dituliskan dengan huruf kecil. Nah, sekarang makna yang lebih luas dari vektor posisi. Contoh, jika diberikan sebuah vektor, misalnya vektor AB, kita anggap ini datangnya dari metode segitiga, maka ada satu titik lagi, kan begitu, yaitu titik O. AB ini datang dari OA dan OB, kan begitu, tambah atau kurang. Habis O nya maka tinggallah AB. Nah, seperti di buku kita halaman 120 sekarang, jika sebarang vektor PQ, maka dapat diselesaikan perluasan vektor posisinya Q dikurang P, dibalikkan, gitu ya. Sama seperti AB tadi. Kalau AB berarti vektor posisi B dikurang vektor posisi A, hanya dibalikkan, seperti itu. Baik, kita masuk ke dalam contoh 6 di bukumu halaman 120. Jika diberitahu vektor posisi P, Q, dan R sebagai berikut. Tentukan nilai PQ, vektor PQ dalam vektor posisinya. Ya, di buku kita di dalam A, B, nah, seperti itu, sama saja. Oke, kita jawab. PQ tadi vektor PQ, maka hasil vektor posisinya adalah posisi Q dikurang vektor posisi P. Nah, substitusi. Q tadi negatif 3A dikurang B. P 9A dikurang 4B. Begitu. Maka kita operasikan. Negatif 3A dikurang 9A. Negatif 12A. Negatif B dikurang negatif 4B. Kurang bertemu kurang menjadi tambah. Berarti negatif B tambah 4B. Positif 3B. Nah, inilah jawabannya. Di buku kita dibuat di situ negatif 3 dikali 4A dikurang B. Sama saja, ini tinggal dikalikan. Negatif 3 kali 4A, negatif 12A. Ini ke sini positif 3B. Sama saja ya. Begitu juga dengan mengerjakan QR. Nah, QR hanya tinggal mengurangkan R dikurang Q. 5A kurang 3B dikurang negatif 3A kurang B. Begitu. Baik, kita lanjut di bagian pertama, bagian A dari perluasan vektor posisi. Bagian pertama perluasannya ialah titik formula pembagian. Nah, sebelum ke sini, ini maksudnya vektor posisi. Bapak ingatkan kembali. Ini vektor OB, ya, ini vektor OB. Maka vektor posisinya kita buat B kecil. Ini vektor OP. Vektor posisinya B kecil. Ini A kecil. Nah, begitu. Nah, sebelumnya Bapak mau ingatkan kembali ke materi kita ketika SMP. Materi apa? Perbandingan. Misalkan sebuah garis AB dibagi oleh titik P
Sehingga dapat dua garis. Yang pertama titik garis AB dan garis BP. Garis AB dan BP diketahui 8 cm. Sudah. Kemudian garis AP banding BP diketahui 1:3. Berapakah AP? Seperti itu. Nah, adakah yang masih ingat? Nah, mungkin kalau yang sudah ingat gak apa-apa, Bapak ingatkan kembali ya. Ini adalah dasar untuk kita mengerjakan ini nanti. Karena yang di sini juga dicari panjang P tapi menggunakan vektor posisi. Gitu. Nah, ini dulu. Karena kebetulan ada sama dengan ini. Nah, apa AP? Ruas garis AP ini apa jawabannya? Tadi perbandingannya 1:3. Maka untuk mencari AP, AP sama dengan apa pembandingnya titik AP? Pembanding. Tadi AP banding BP 1:3. Pembandingnya ini ya 1 per pembanding semuanya dijumlahkan 1 tambah 3 dikali jumlah semuanya atau panjang semuanya, panjang AB 8 cm. Ini sama dengan 1/4 kali 8 2 cm. Berarti ini 2 cm. Nah, dengan cara yang sama kita cari ini dapat 6 cm begitu. Nah, ingat ya, ingat rumus ini akan kita gunakan kemarin. Baik, masuklah kita ke materi ini, ke soal ini. Di buku kita ada AP. Bapak langsung lompat ke sini, sama saja itu ya. Di buku kita AP sama dengan OP dikurang OA. Ya, AP ini sama dengan OP dikurang OA. Ini vektor berdasarkan metode segitiga, maka dapatlah AP, kan begitu. Nah, yang mana ini jadi vektor posisi dia P dikurang A. Nah, sama saja. Nah, cara cepatnya gak usah pakai di buku kita, langsung ini balikkan seperti yang awal tadi. Nah, pertanyaannya di sini adalah kita mencari AP dulu untuk mencari vektor posisi P ini berapa, kan gitu. Tadi AP kalau pakai rumus perbandingan antara AP dengan PB itu M banding N. Kalau pakai rumus perbandingan, apa pembandingnya AP? Maka M per ditambahkan dong, M tambah N dikali panjang semuanya, Bapak bilang tadi panjang AB. Nah, sekarang masuklah substitusi. AP diketahui P kurang A, berarti P dikurang A sama dengan M per M tambah N dikali ini AB, B dikurang A. Sampai sini paham Bapak kira ya? Ikuti biar kita tahu dari mana datangnya rumus di buku itu. P dikurang A sama dengan kalikan 1 berarti B dikali M per M tambah N kurang A dikali M per M tambah N, gitu ya. Oke, P dikurang A sama dengan B dikali M per M tambah N, BM per M tambah N. Ini kurang AM per M tambah N. Di buku kita MB dibuat, MA sama itu ya. Samanya MB dengan MA karena 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Baik, kita lanjutkan. Pindahkan ini ke ruas sebelahnya karena kita hanya mau mencari nilai P, vektor posisi P. Maka P sama dengan BM per M tambah N kurang AM per M tambah N. A-nya tadi jadi positif. Gitu. Nah, ini sudah pecahan yang
posisi yang nilai penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sudah sama kan tidak boleh ditambahkan. Gitu ya. Berarti ini menjadi B sama dengan BM kurang AM per M tambah N. Yalah. Nah, ubah ini menjadi pecahan biar gampang. Baik, samakan penyebutnya. M tambah N dan 1. Nah, penyebutnya sama-sama M tambah N. Ini M tambah N sama dengan per M tambah N. Oke, M tambah N dibagi M tambah N 1. 1 dikali ini sama aja, BM kurang AM. M tambah N dibagi 1, M tambah N dikali A. Berarti ini kan jadi M tambah N dikali A, kan gitu nantinya. Nah, M kali A, AM atau MA, N kali A, AN, gitu ya. Ini silih-silih kita ceknya. Baik. Ini kan negatif AM, ini positif AM. Selesai. Maka sisanya tinggal BM tambah AN per M tambah N. Itulah P. Vektor posisi P. Itulah panjang P. Cara mencari dengan vektor posisi. Nah, seandainya tadi P ini benar-benar di tengah, membagi 2 garis AB, maka rumusnya sederhana saja. Nggak usah capek-capek kita kayak gini. Langsung aja P sama dengan setengah dikali vektor posisi A tambah vektor posisi B. Kan gitu. Ya, kalau tadinya pas di tengah, pasti kalian tahu juga itu dari mana, kan begitu. Rumus segitiga. Nah, itu jalan untuk rumus yang di buku kita. Paham kan aku? Baik, maka tugasmu yang pertama, diketahui vektor posisi M dan N. Sedemikian. Ya, 2A kurang 4B tambah C yang N-nya negatif A tambah 2B kurang 6C. Tentukan nilai vektor MN dalam vektor posisi. Ini masih materi sebelum ini tadi, sebelum segitiga ini, ya. Materi yang di awal. Tentukan vektor MN dalam vektor posisinya. Berarti apa dikurang apa? Paham ya PR kita? Baik, sekarang kita masuk di bagian yang B. Yang kedua ini ya, sorry. Perluasan vektor posisi di titik segaris atau kolinear. Buku kita halaman 122. Nah, ada 3 rumus yang perlu kalian ingat dari 3 buah vektor. Vektor A, B, C terhadap titik O akan muncul 3 rumus. Yang pertama, AB sama dengan K dikali BC, AB sama dengan K dikali BC. Yang kedua, AB sama dengan K dikali AC, nah, masih AB tapi K dikali AC. Yang ketiga BC, ini BC sama dengan K dikali AC. Ikuti polanya, ya. Jadi kalau seandainya yang diberikan adalah PQR, maka yang pertama PQ sama dengan konstanta dikali QR, ya. Kemudian masih AB, bilangan pertama kedua AB, berarti masih PQ sama dengan konstanta dikali AC 1 dan ketiga, AC 1, 2, 3, yang pertama dan yang ketiga, berarti P dan R, gitu. Nah, terakhir BC, huruf kedua ketiga, ini pun kedua ketiga, QR sama dengan K dikali AC, ini 1, 3, berarti ini juga 1, 3 PR. Seperti itu, ya. Baik, kita masuk ke contoh soal, ya. Diberikan, ini sudah vektor posisi ya, huruf kecil. Diberikan vektor posisi X sedemikian, Y sedemikian, Z sedemikian.
Tentukan XY dan YX adalah segaris atau kolinier. Yang ditanya pertama XY. Kita kerjakan XY. Apa rumus XY? Ini boleh. K dikali BC, huruf kedua dan ketiga, berarti YZ. Nah, gitu ya. Kurang sedikit soalnya. Tentukan XY dan YX segaris apabila K sama dengan 3. Oke ya. Nah, K sama dengan 3. Baik. Masuklah. XY sama dengan 3 dikali YZ tadi, vektor posisi Z dikurang vektor posisi Y. Lihat ya, yang sebelumnya. Nah, masuklah substitusi. Kan begitu. Maka XY sama dengan 3 dikali vektor posisi Z. Ini. Minus 2A tambah 3B tambah 5C dikurang Y. Vektor posisi Y. A tambah 2B tambah 3C. Ini ya. Oke. Kita operasikan. Minus 2A dikurang A. Minus 3A. Ini 3B dikurang 2B. Positif 1B. 5C dikurang 3C. Positif 2C. Kali 3. Kali 3. Ini sama dengan negatif 9A tambah 3B tambah 6C. Oke. XY selesai. Sekarang kita selesaikan YX. YZ. Nah, YZ. Oke. YZ apa rumusnya? YZ sama dengan K dikali apa? YZ itu huruf kedua dan ketiga. K dikali AC, huruf pertama dan ketiga. Berarti K dikali XZ. Nah, ini sama dengan 3 dikali vektor posisi Z dikurang vektor posisi X. Sama dengan 3 kali. Apa tadi vektor posisi Z? Negatif 2A tambah 3B tambah 5C kurang X 7A dikurang C. Vektor posisinya. Nah, operasikan. 3 dikali negatif 2A dikurang 7A, negatif 9A. Ini dikurang 0, tetap tambah 3B. Ini 5C dikurang negatif C, kurang 6C. Ya, kali 3. Kali 3. Ini negatif 7A, negatif 27 tambah 9B kurang 18C, negatif 18C. Nah, ini. Apakah antara garis pertama dan garis kedua itu kolinier atau segaris? Ini tadi YZ. XY yang kita dapat pertama tadi negatif 9A tambah 3B tambah 6C. Apakah ini segaris? Ya, ini segaris karena ternyata YZ sama dengan 3 kali XY. Ya kan? YZ ini 3 kali XY. 3 kali 9 negatif 27, 3 kali 3 9, 3 kali 6 18, begitu. Nah, ingat ya anakku ya, segaris tidak harus sama besar. Segaris tidak harus sama besar.
antara A dengan C dengan B. Ada 3 garis. Pertama garis AC, kedua garis AB, baru BC. Nah, ini segaris antara AC dengan AB. Kenapa? Karena berada di posisi yang sama, walaupun panjangnya berbeda. Ya, begitu. Jadi segaris tidak harus sama besar, yang penting posisinya sama. Paham ya anakku ya? Jadi kalau nanti kebetulan ini tidak sama, maka berarti garis yang ditanya tidak segaris. Vektor yang diberikan tidak segaris atau tidak kolinier. Paham ya sampai sini? Baik. Tugas nomor 2. Baik, tugas kita nomor 2. Tugas nomor 2. Diberikan vektor E F G terhadap titik O. Vektor posisinya begini. 6A tambah 9B kurang C. F minus 8A tambah 3B 9C. Yang G 4A dikurang B. Nah, selidiki apakah vektor EF kolinier dengan FG dengan rumus yang tadi. Ya, dengan rumus yang tadi. Baik, anak-anakku, sekian pembelajaran untuk kita hari ini. Jika kurang mengerti, boleh ditonton ulang videonya atau dilihat di buku paket kita. Ingat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol yang ada, lindungi diri kalian karena yang kita khawatirkan tidak terlihat berupa virus. Oke anak-anakku, tetap rajin belajar. Ingat, masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Dan masa depanmu diraih dari hari ini, bukan besok-besok. Oke, sekian anak-anakku. Salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dinah. Tuhan memberkati.